Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih untuk kelas 7 di SMP Islam Al Munawwarah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sholat fardu atau pengertian sholat itu sendiri. Makanya sebelum kita ngebahas ke rukun-rukunnya, ke syarat-syaratnya, kita terlebih dahulu harus memahami makna sholat itu sendiri. Mari kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Amalan yang dipertanggungjawabkan. Apa maksud amalan yang dipertanggungjawabkan? Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Qurt, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu, fa in salahat salaha lahu sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Nabi diriwayatkan dari Abdullah bin Qurt berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik, dan jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya rusak juga. Nah, dari hadis ini kita dapat memahami bahwasanya kita harus benar-benar mendirikan sholat itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tentu sholatnya harus benar-benar sholat, rukun, syarat, dan yang lain-lainnya harus sah, sehingga sholat kita pun dihukumi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat sendiri adalah amalan yang pertama yang akan diperhitungkan atau dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Makanya yuk kita perbaiki sholat kita dari niatnya, dari wudunya, dari rukun dan syaratnya, serta dari niat kita melaksanakan sholat itu sendiri. Jangan sampai kita melaksanakan sholat hanya sekedar untuk menggugurkan tanggung jawab, tidak ikhlas karena Allah. Takutnya kalau sekedar hanya menggugurkan sholat, ya udah sholatnya asal-asalan. Nah, hal ini tentu yang tidak diinginkan. Kalau sholatnya buru-buru, nah kayak dikejar-kejar apa misalnya, takutnya sholatnya, nilai sholatnya juga berkurang. Jadi sholat adalah ibadah yang dipertanggungjawabkan pertama kali. Selanjutnya, memahami makna sholat. Nah, sholat itu apa sih? Pengertian sholat fardu atau sholat itu sendiri. Kata sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sholatu, yang berarti doa. Nah, sholat sendiri, kata sholat itu artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai Assalamualaikum warahmatullahi, itu baru dikatakan sholat. Kalau sebelum salam udah ngacir duluan, udah pergi duluan, maka itu tidak dinamakan sholat. Karena sholat sendiri dimulai dari takbiratul ihram sampai mengucapkan salam. Nah, kenapa sholat itu diartikan doa? Dan coba kita ingat-ingat bacaan yang kita baca ketika sholat, insya Allah semuanya itu berisi dengan doa. Nah, tentu sholat tersebut harus sesuai dan harus memenuhi rukun dan syaratnya yang telah ditentukan oleh para ulama, oleh Allah, oleh Rasul, dan oleh para ulama. Akan kita pelajari bersama rukunnya apa saja, syaratnya apa saja, sehingga sholat kita bernilai sah di mata Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selanjutnya,
kemenangan bagi yang sholat, orang yang melaksanakan sholat. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Jadi orang yang suka ruku, orang yang suka sujud, orang yang suka ibadah dan mengamalkan kebaikan, insya Allah orang-orang tersebut tergolong kepada orang-orang yang mendapat kemenangan. Makanya kita nggak boleh bosan-bosan sholat, nggak boleh bosan-bosan sholat, nggak boleh bosan-bosan untuk berbuat kebaikan. Nah, selanjutnya hikmah dan tujuan sholat. Di sini disebutkan utslu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Diterjemahkan artinya adalah bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Tentu sholat yang bagaimana? Kalau kita cek sholat kita, loh kenapa kita habis sholat kok masih tetap ngejekin orang, ngeledekin teman sendiri. Nah, jangan-jangan sholat kita belum sempurna. Wudunya bisa jadi wudunya belum sempurna, niatnya juga belum karena Allah, tapi karena takut dihukum sama kesiswaan atau sama guru misalkan. Nah, niatnya aja udah salah, maka tentu yang tujuan hikmah pertama yaitu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkarnya nggak terlaksana. Kalau sholatnya benar, kalau syarat dan rukunnya sempurna, wudunya sempurna, insya Allah sholat kita pun akan mencegah diri kita untuk melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Tapi kalau kita masih mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar, bisa jadi sholat kita belum sempurna, sholat kita belum baik. Yuk kita baiki sholat kita agar kita menjadi orang-orang yang baik juga. Ya, jadi kita mulai dari sekarang. Oke, selanjutnya adalah tata cara sholat. Di sini ada hadis Nabi, Bapak bacakan, an Abi Kilabah an Malik bin Huwairis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shollu kama raaitumuni usolli, katanya. Kata Rasulullah, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku melakukan sholat. Artinya sholatnya sesuai ketentuan Nabi yang telah diajarkan oleh Nabi, dan penjelasan-penjelasan ulama. Tentunya kita dapat memahami bagaimana sholatnya Nabi, apa bacaannya, tentunya dari para ulama. Makanya jangan bosan-bosan belajar tata cara sholat, karena tadi sholat itu ibadah yang paling utama atau yang dipertanggungjawabkan yang pertama kali. Makanya kita pastiin bahwasanya sholat kita benar, rukun syaratnya terpenuhi, gerakannya juga udah sempurna. Tujuannya apa? Agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan pelajari bersama-sama bagaimana sih sholatnya Nabi itu, ya.
Makanya belajar yang rajin. Selanjutnya, sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Kenapa bisa disebut seperti itu? Salat merupakan ibadah yang menjadi penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan salat, seorang hamba dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salat merupakan bentuk ketaatan hamba kepada Tuhannya. Nah, kita kalau mau lihat seorang itu taat kepada Allah apa enggak, kita lihat salatnya. Dan ini menjadi sarana, sholat menjadi sarana komunikasi kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendidik anak agar rajin sholat. Nah, di sini yang sering. Nah, di sini Bapak bacakan hadisnya. Wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Isa yakni Ibnu Tabba haddatsana Ibrahim ibni Sa'din an Abdullah Al-Malik bin Robi bin Sabroh an abihi an jaddihi qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam murus sobiyya bis solati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha asyra sinina fadribuhu alaiha. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa bin Ali bin Abi Thalib Tobba, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Abdul Malik bin Robi bin Sabroh, dan dari ayahnya dari kakeknya dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan sholat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Jadi kalau anak-anak udah umurnya 7 tahun, maka perintahkan, harus mulai diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah dia apabila tidak melaksanakan sholat. Nah, yang umurnya udah 10 tahun maka dibolehkan untuk memukul. Tapi pukulan yang kayak gimana? Tentu pukulan yang tidak menyakitkan, yaitu pukulan mendidik, pukulan yang mendidik agar anak tersebut mau melaksanakan sholat, mau melaksanakan. Nah, kalau anak-anak SMP tentu umurnya udah lebih dari 7 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun. Makanya ayo sholat, sholat. Selanjutnya, ibadah yang utama. Sholat merupakan ibadah yang paling utama untuk membuktikan keislaman seseorang. Untuk mengukur keimanan seseorang dapat dilihat dari kerajinan dan keikhlasan seseorang dalam mengerjakan sholatnya. Islam memandang sholat sebagai tiang agama dan intisari Islam terletak pada sholat, karena dalam sholat tersimpul seluruh rukun agama. Makanya kita harus benar-benar memperhatikan sholat kita. Dan hukum sholat fardu, tentu dari namanya aja sholat fardu, artinya sholatnya wajib. Hukum mendirikan sholat fardu, setiap mukallaf, orang yang sudah terbebani, artinya mukallaf itu, atau orang yang sudah balig. Orang yang sudah balik itu maka hukumnya wajib mendirikan sholat fardu, baik muslim laki-laki maupun perempuan, melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi insya Allah anak-anak SMP rata-rata sudah balik, maka jangan pernah tinggalin sholat. Alhamdulillah, materi pelajaran kita kali ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.